Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio. Ada Ustadz Hilman Fauzi. Hilman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah Mbak Mila. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah siap untuk thalabul ilmi ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Nah hari ini Hilman, tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Terlihat judulnya sih terlihat apa ya? Klise ya atau gampang, tapi sejatinya ini adalah esensi. Kalau saya melihatnya sih ini esensi dari kita sebagai umat muslim. Kalau kita bedah, gimana sih caranya kita supaya selalu bisa berprasangka baik terhadap Allah? Tafadhol. Iya, berprasangka baik kepada Allah berarti kita berhusnuzon kepada Allah atas apapun yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena prasangka seorang hamba kepada Tuhannya itu mengantarkan prasangka Allah kepada kita juga kan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentang aku, maka disitulah juga aku berikan prasangka kepada dirinya. Maka sebaiknya dan seharusnya sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, maka sudah seharusnya kita terus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadirkannya? Pertama, tentu berangkat dari hati. Hati ini kudu yakin, kudu menyadari bahwa segala apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah semua dari Allah. Anugerah dari Allah, skenario dari Allah. Nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya berikhtiar dan Allah lah yang menentukan segalanya untuk kehidupan kita. Maka jika kita belajar untuk lebih yakin ke Allah, berprasangka baik kepada Allah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, kita harus yakin tidak ada satupun yang lebih mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat kasih sayang Allah itu begitu besar kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kehidupan karena rahmat kasih sayang Allah. Hari ini kita masih menghembuskan nafas karena rahmat kasih sayang Allah. Hari ini kita masih bisa menjalankan amal ibadah, amal soleh karena rahmat kasih sayang Allah. Bahkan nanti kita akan masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Maka rahmat kasih sayang Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Yakin tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah. Yang kedua, yakin tidak ada satupun yang mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita. Besok, lusa, 1 jam, 2 jam ke depan apa yang akan terjadi tentang diri kita, kita gak ada yang tahu. Maka belajarlah untuk menyandarkan setiap urusan kita hanya kepada Allah. Bergantung. Karena Allah yang lebih tahu tentang kita daripada siapapun. Dan yang ketiga, yakinlah tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena prasangka seorang hamba akan mengantarkan prasangka Allah kepada dirinya. Mudah-mudahan kita terjaga dari prasangka buruk, ya. Amin. Kepada orang lain aja kita nggak boleh prasangka buruk, apalagi kepada Allah yang menciptakan kita, apalagi kepada Allah Tuhan kita. Maka belajarlah untuk melembutkan hati dengan cara berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah. Kadang-kadang Ustadz misalnya gini, kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang penuh dosa. Kadang-kadang tuh kita suka putus asa dengan rahmat Allah. Ya Allah, saya mau tobat, saya mau berdoa, tapi apakah Allah akan mengabulkan ya? Saya akan penuh dosa dan berbagai macam pikiran was-was yang lain. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini, Pak Hilman? Maka dalam diri kita itu harus ditanamkan 2 sikap. Yang pertama sikap roja, berharap. Berharap. Yang kedua sikap khauf,
takut kepada Allah. Takut. Oke. Saat beribadah, hadirkan sikap roja. Apa? Kita berharap surganya Allah. Kita berharap pahala dari Allah. Kita berharap kebaikan semua dari Allah. Tapi di sisi lain, kita pun juga harus menyiapkan sikap khauf, sikap takut. Maksudnya apa? Kalau aku ibadah ini diterima nggak ya sama Allah gitu. Kalau aku berbuat dosa, aku takut dengan nerakanya. Aku takut dengan siksanya. Nah itu perlu dihadirkan. Tapi jangan terlalu roja, jangan terlalu khauf. Ada roja dalam rasa khauf, ada khauf dalam rasa roja gitu. Ada berharap dalam rasa takut, ya. Kita takut dengan siksanya Allah, tapi kita berharap ampunan Allah. Kita takut kita banyak dosa, iya. Tapi kita yakin ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ada rasa takut di balik rasa harap, dan ada rasa harap di balik rasa takut. Ini perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Maka perlu ada sikap roja, ada perlu sikap khauf. Untuk kita yang bergelimang dosa, banyak salah, segera minta ampun. Bertobat kepada Allah. Yakin ampunan Allah lebih luas daripada apapun yang pernah kita lakukan. Sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 53 kan, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dunuba jami'an. Duhai hambaku yang pernah melampaui batas ketika engkau berbuat sesuatu dalam kehidupan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang sekarang merasa bahwa saya sudah beramal baik gitu ya, sudah beramal soleh, kudu ada rasa takut. Apakah amal kita diterima atau enggak? Apakah amal kita ini akan mengundang pahala dari Allah atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ada hati yang tidak ikhlas, boleh jadi ada sesuatu yang tidak khusyuk kita kerjakan. Maka tetap berhusnuzon kepada Allah. Di antara sikapnya apa? Roja dan khauf. Roja berharap kepada Allah, khauf takut kepada Allah. Jika ini kita miliki, maka kita akan punya sikap untuk senantiasa husnuzon kepada Allah. Kalau bicara tadi yang Ahilman sampaikan, berarti kita harus menyadari bahwa Masya Allah ya, Allah itu maha pengasih dan penyayang. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ada ungkapan istilahnya Allah itu menyayangi kita jauh lebih besar dibandingkan orang tua kita. Betul. Seandainya kasih sayang orang tua disatukan di seluruh dunia ini, tidak akan bisa menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Di antaranya Mbak Mila, Allah itu saking sayangnya sama kita, Allah tidak langsung membalas setiap dosa yang kita lakukan. Betul. Saat itu juga ya, kebayang nggak kalau misalnya kita bikin dosa nih, langsung kemudian Allah balas di saat itu. Nggak ada yang selamat kayaknya rasanya ya. nggak ada yang selamat. Tapi Allah kadang menunda itu. Kenapa? Karena Allah menanti dan menunggu kita. Kapan hambaku bertobat kepadaku? Kapan hambaku kembali kepadaku? Bukankah itu rahmat kasih sayangnya Allah untuk kita? Maka percayalah, rasa cintanya Allah kepada kita itu melebihi apapun. Melebihi apapun. Dan disinilah kita pentingnya punya sikap husnuzon. Memandang segala sesuatu itu dengan pandangan yang baik. Ya, terhadap apa yang kita dapatkan dalam hidup. Maka belajarlah ya untuk selalu melihat apapun yang Allah berikan itu yang baik. Kita punya kehendak, iya. Tapi Allah juga punya kehendak. Kehendak siapa yang paling baik? Allah, kehendak sudah Allah. pasti. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Tentu keinginan Allah. Dan kita harus tahu ya, ada 3 ayat yang nanti coba kita akan bahas setelah ini, yang bisa menguatkan kita agar selalu berprasangka baik kepada Allah dan belajar ridho dengan ketentuan Allah. Masya Allah. Nanti kita bahas ya. Kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Ada boleh. 3 ayat nih yang bisa menguatkan hati kita supaya senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Apa itu? Yang pertama,
boleh dibuka, silakan pemirsa CNN Indonesia yang ada di rumah boleh buka mushafnya, boleh buka ayatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca terjemahnya saja ya, di pertengahan sampai ujung ayatnya. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kita seringkali menganggap ini nggak baik, padahal boleh jadi dalam pandangan Allah ini baik. Ya, maka mulailah hari ini untuk melihat bahwa iya, aku tidak berharap ini, tapi ternyata yang Allah takdirkan untukku adalah ini gitu. Dan yakinlah di setiap sesuatu yang kita anggap nggak baik, boleh jadi ada sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang Allah itu ketika Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Allah tahu bahwa yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Ibaratnya saya seringkali mengibaratkan ini ya. Kalau ada anak kecil misalnya, dia mohon maaf ya, bermain bermain pisau gitu. Kan itu alat berbahaya gitu. Kita sebagai orang tua mungkin bisa aja ngasih ke anak kita. Tapi kita tahu kalau dibiarkan akan terjadi sesuatu yang nggak baik. Maka kita ambil itu untuk menyelamatkan anak kita dari sesuatu yang nggak baik. Nah, saya menganalogikan boleh jadi begitu gitu. Kita minta A, tapi Allah nggak ngasih, malah kasih yang B. Kenapa? Karena Allah tahu yang A boleh jadi bukan yang baik untuk dirimu. Allah siapkan yang B. Ya, makanya ada perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Saat aku berdoa, ketika doaku dikabulkan, maka aku bahagia. Oke. Ya. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Betul. Kok bisa saat dikabulkan bahagia, saat belum dikabulkan lebih bahagia? Jawabannya, ketika Allah mengabulkan doaku, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Oke. Tapi ketika Allah belum mengabulkan doaku, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Dahsyat ya. Dan dua-duanya baik. Ya, makanya dalam perkataan yang lain, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bilang begini, aku tidak peduli dengan rasa senang dan sedih yang menimpaku, kan aku nggak tahu mana yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah ridho dengan apa yang kita minta. Makanya kadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Betul. Yang pertama surat Al-Baqarah 216. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 286. 286. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat ila akhir ayat. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti kita kudu yakin bahwa tidak ada alasan untuk kita suudzon sama Allah. Karena Allah lebih tahu tentang kita, mana yang kita mampu, mana yang kita kuat untuk itu semua. So segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah dan Allah tahu takarannya, Allah tahu ukurannya. Dan itu pas kepada setiap hambanya. Makanya rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki itu sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain gitu kan. Nah itu lebih ridho dengan itu semua. Dan yang ketiga surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oh iya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Poinnya adalah ketika engkau merasa bahwa hidup ini terasa berat gitu ya, kok gak sesuai dengan maunya kita, percayalah ada kebahagiaan yang sedang Allah siapkan dari kesulitan yang sedang kamu dapatkan hari ini. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, dan cara pandangmu terhadap prasangkamu kepada Allah itu menjadi penting untuk kita hadirkan. Maka nextnya agar kita bisa prasangka baik adalah ridho dengan ketentuan Allah. Ridho, menerima ketentuan Allah dengan cara berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dan berprasangka baik itu tidak boleh dipisahkan ya, Ahilman ya. Makanya kalau kita misalnya mohon maaf ya, kita punya temen nih, teman-teman yang misalnya dia patah hati karena harus pisah sama orang yang dia cintai. Kalau orang yang prasangka baik akan begini kalimatnya. Oke, dia pergi ninggalin aku karena aku yakin Allah sedang menyiapkan orang lain.
yang bisa membahagiakan hatiku. Nah, berkaitan dengan tadi Ahilman sampaikan, ini kita juga sudah ada pertanyaan Wih, yang datang Masya Allah. dari pemirsa Boleh. Gapai Kemuliaan. Kita simak sama-sama. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saat ini saya lagi sedang berikhtiar untuk mencari jodoh. Karena setiap saya bertemu dengan perempuan, nggak pernah sampai di jenjang lebih serius lagi Pak Ustadz. Dan ya, akhirnya saya di fase dimana saya udah mulai nyerah, udah mulai nyalain diri saya sendiri. Dan saya ingin nanya Ustadz, kira-kira bagaimana saya bisa yakin kalau Allah tuh udah ngatur jalannya dalam perjodohan? Terima kasih Pak Ustadz. Cocok ya sama bahasan kita yang tadi ya Ahilman ya. Iya. Ini pertanyaan dari Mas Angga, karyawan swasta yang sedang berikhtiar mencari jodoh. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan para jomblo filah di luar sana. Silakan Ahilman. Iya, jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Saat engkau ingin meraih jodoh terbaikmu, jangan hanya terlalu pede dengan ikhtiarmu, tapi libatkan Allah di dalamnya. Ya, pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan yang tentu butuh persiapan. Betul? Setuju. Maka belajar berprasangka baik. Mungkin engkau belum dipertemukan dengan jodohmu karena Allah sedang memberikan banyak kesempatan baik untuk dirimu. Satu, mungkin Allah sedang nyiapin kamu agar banyak belajar lagi. Iya enggak? Dua, mungkin Allah sedang nyiapin space waktu agar engkau banyakin beramal terus. Mungkin masih ada orang tuamu yang masih butuh dirimu, masih butuh sayang dari dirimu gitu. Selalu ada jawaban terbaik dari setiap kejadian yang kita anggap nggak baik. Kadang, mohon maaf. Kadang kenapa jodoh itu nggak kunjung datang? Boleh jadi yang sempit hatimu, yang tidak coba membuka dan melapangkan perasaanmu, atau masih terbebani dengan masa lalu yang pernah ada di hatimu. Belum move on. Belum move on. Padahal ya bagaimana mungkin ada orang yang lain yang bisa masuk ke hatimu sedangkan kamu masih menutupnya dan masih terbelenggu oleh orang yang pernah ada di hati kita. Tapi Makanya, mungkin Ahilman dalam masa penantian bisa sambil memperbaiki diri ya. bisa. Tadi Makanya seperti disampaikan. ridho menerima, ikhlas melepas. Pantaskan diri kita. Ya, boleh jadi memang Allah belum mendatangkan jodohmu karena Allah sedang siapkan waktu agar kamu mempersiapkan diri lebih banyak gitu. Lebih layak lagi. Percayalah bahwa jodoh itu adalah ketentuan Allah. Ya. Tugas kita adalah berikhtiar dan mengusahakannya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Maka doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jangan terlalu sibuk untuk ngetek si A, si B, si C. Capek. Ujungnya kita jadi bertepuk sebelah tangan. Kitanya mau, dianya nggak mau kan. Kita nih capek. Kadang kita nggak melibatkan Allah di dalamnya. Coba belajar bangun di sepertiga malam. Angkat kedua telapak tangan. Berbisik kepada Allah, berdoa, ya Allah, hamba ingin punya jodoh ya Allah. Boleh jadi mungkin doa jangan hanya ngelibatin kita, libatin orang tua kita. Contoh, ya Allah, mama aku, ayahku udah pengen punya mantu ya Allah. Gitu dong. Jadi bukan hanya tentang kita, tapi boleh jadi ada orang-orang yang kita berharap ridhonya, iya kan? Terutama orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Kita minta sama orang tua kita, berbuat baik sama orang tua kita. Makanya banyakin sedekah, banyak berbuat baik. Boleh jadi jodohmu akan datang bukan karena sibukmu mencari jodoh, tapi karena kebaikanmu yang kau tanam dalam tempat-tempat yang lain, sehingga Allah datangkan. Karena ada yang tahu. Ada orang yang kenalan lama nggak jodoh, ada nggak? Banyak. Ada yang kemana-mana bareng tapi nggak jodoh, banyak. Tapi ada yang orang baru ketemu sekali, 2 kali, itulah jodoh. Nah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Berarti, mohon izin, jika hari ini dalam masa penantian, sibukkan 2 hal. Satu, pantaskan dirimu. Dan yang kedua, deketin Allah. Agar Allah memberikan hadiah anugerah terbaik untuk dirimu sesuai kebutuhan dan kepantasan dirimu. Masya Allah. Ini semoga para jomblo-jomblo setelah mengamalkan 2 hal tadi, jodohnya semakin dekat. Amin. Amin ya. Ahilman. Baik, kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut.
Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Sebagai penutup, seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Meladia Arma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sikap terbaik kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap husnuzon, sikap untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Kenapa ini penting? Karena prasangka seorang hamba itu mengantarkan bagaimana penilaian Allah kepada hamba tersebut. Sebagaimana disebutkan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Berarti apa yang kita sangkakan kepada Allah, berarti itu jugalah yang Allah nilai dalam kehidupan kita. Maka belajarlah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apa sikap selanjutnya? Ridho, menerima. Sikap ridho ini menjadi penting agar kita selalu melihat dengan kacamata penerimaan yang baik atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jika hidupmu ingin bahagia, hatimu ingin tenang, belajarlah untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan satu doa yang Nabi sampaikan. Doa ini adalah doa agar kita mendapatkan ketenangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Perhatikan, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu hati yang tenang bersama denganmu. Yang seperti apa? Yang yakin perjumpaan denganmu, yang ridha dengan semua ketentuanmu, dan yang merasa cukup atas semua pemberian darimu ya Allah. Maka sikap untuk selalu berprasangka baik itu menjadi penting untuk kita hadirkan. Dan ingat, apa yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita itu semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita yang selalu melihat dengan kacamata yang tidak baik. Percayalah, andai pun itu kita merasa tidak baik, yakinlah selalu ada kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Dan sikap untuk selalu husnuzon, prasangka baik, benar-benar harus kita miliki. Karena itu akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita semua. Mari kita angkat kedua telapak tangan. Semoga hati kita dilapangkan dan kita diberikan kekuatan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Latif, Ya Khabir, lembutkan hati kami ya Allah, tenangkan perasaan kami ya Allah, bimbing hati ini agar selalu berprasangka baik kepadamu ya Allah atas semua ketentuan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk selalu ridha, untuk selalu menerima semua ketentuan-Mu, dan bimbinglah diri kami agar senantiasa mendekat taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah untuk selalu berprasangka baik dalam setiap kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.